kita 3 hari ya Pak ya, setelah running sesuai dengan saran Bapak, masukkan ikan 3 hari. Saya masukkan ikan tanpa kasih apa, cuma kita kasih garam saja. Sampai saat ini ikan tidak ada yang sakit, tidak ada yang loncat, semuanya fine-fine aja. Debong pisang, nggak perlu macem-macem, nggak perlu pakai macam-macam, pokoknya garam selesai, masuk ikan, dah sampai sekarang aman. Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan saya berkunjung ke pengerjaan kolam saya yang di mana di Jabodetabek, saya berusaha atau menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah Bapak Naseh. Bapak Naseh teman-teman. Nah, jadi saya berkunjung juga mau melihat perkembangan hasil pengerjaan kolam ikan yang di tempat ini teman-teman ya. Di mana Pak? Di Depok ya? Mana? Beji Depok. Di Beji Depok. Dan sudah berjalan kurang lebih 4 bulan. Dan kita akan tanya-tanya ke Bapak Naseh mengenai berjalannya kolam ini selama 4 bulan itu bagaimana. Nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa Pak. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Ini pertanyaannya ini dari beberapa netizen Pak. Siap. Gitu. Jadi sengaja ditulis. Oke, teman-teman ya, kita coba tanya yang pertama Pak ya. Pada waktu pengerjaan kolam ini, untuk tingkat kerapihan, kebersihan, sopan santun tim Trisnokoi Pak ya, yang pada waktu itu di sini, ini untuk diri saya juga untuk teman-teman semua, atau perlu ditingkatkan lagi, atau ada ya hal yang masih kurang berkenan gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Trisno, teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya Pak Trisno ke Depok. Terima kasih. Lihat-lihat kolam kita yang sudah 4 bulan ini. Yang pertama, terima kasih buat tim Pak Trisnokoi yang sudah bikin kolam saya yang sesuai dengan ekspektasi saya. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan Pak Trisno tadi, untuk tim pengerjaan luar biasa rapi. Alhamdulillah. Bukan hanya rapi, tapi luar biasa rapi. Iya, alhamdulillah. Luar biasa rapi. Ya kawan-kawan ini timnya Mas Bambang, Pak Ade, Pak Trisno, dan tim yang ngerjain di kolam ini semuanya sangat kooperatif, komunikatif dengan saya. Alhamdulillah, jadi tidak ada kendala lah. Iya. Sangat luar biasa lah. Kita juga terima kasih Pak sudah diizinkan untuk tinggal dengan tim Bapak Naseh ya di dekor apa dekor, Pak? Tim jadi, dekor. Ya teman-teman ya, Pak Naseh ini punya usaha apa Pak? Dekor wedding organizer. Ya, alhamdulillah sejabodetabek lebih sejabodetabek ya, lumayan besar teman-teman. Yang teman-teman yang masih jomblo jomblo. Dekor plus paket wedding pokoknya. Paket wedding plus wanitanya. Bah. Jadi kalau ada calon mempelai wanita kami siapkan. Mantap. Oke, semuanya. Untuk yang pertama, alhamdulillah sudah cukup baik Pak ya. Baik, alhamdulillah. Terus ini bahas kolam Pak. Yang kedua, selama running beberapa bulan ini, apakah ada kendala-kendala yang di luar dugaan Pak? Contoh kita bocor dan apa gitulah. Baik, untuk kendala sebetulnya tidak banyak, normal saja seperti tadi sudah kita perbaiki. Pada intinya tidak ada kendala yang luar biasa lah gitu. Jadi kendalanya ya, nggak ada kendala lah, pada prinsipnya tidak ada kendala. Semuanya lancar. Dari tim Bapak juga begitu kita informasikan langsung segera datang ke sini, responnya cukup baik. Dan pada intinya tidak ada kendala sama sekali. Alhamdulillah semuanya lancar. Jadi memang kita kan pada waktu penataan media itu kan sudah tes rendam dan betul. Dan kalau sudah nggak ada kendala, baru kita lanjut ke tahap selanjutnya.
Ya, enggak apa-apa Pak, ya ini tanya-tanya Oh, Pak ya. monggo Pak, monggo. Ya, terus Aku yang juga pengen tak kasih tahu ke kawan-kawan semua tentang Iya. yang udah saya alami ini apa adanya gitu. Oh ya, terima kasih. Jadi tidak ada settingan Pak. Tidak ya? ada settingan. Iya. Kalau jelek tak bilang jelek, kalau bagus tak bilang bagus gitu. Betul. Karena saya bidangnya jasa juga gitu. Oh iya, Ya, benar Pak. jadi sama-sama bidang jasa lah. Ya. Yang ketiga, nah ini Pak, untuk cara backwash cuci media dari pengerjaan kita ini cukup mudah atau ribet atau gimana Pak? Baik. Ini selama 4 bulan sebetulnya sih tidak kotor-kotor sekali, tapi saya coba bikin backwash sekali. Kurang lebih 1 bulan yang lalu saya backwash di chamber 1 saja. Memang tidak terlalu kotor, tapi saya lakukan dan itu sangat mudah sekali Pak. Iya. Sangat Iya. mudah sekali, pembuangannya pun sangat mudah, tidak membutuhkan energi banyak lah. Iya. Jadi Pada nggak ribet prinsipnya lah, Pak, ya? nggak ribet lah. Nggak ribet. Pak. Nggak ribet, pokoknya nggak ribet, semuanya tinggal disemprot selesai gitu. Iya. Berarti dari 4 bulan running baru sekali Sekali nih, Pak? saya backwash itu pun karena lagi ada proyek di depan, ada banyak Ada, debu. iya. Sebenarnya sih air nggak ada masalah, tidak keruh, tidak ada masalah. Cuman daripada ini saya coba backwash saja sambil belajar backwash. Ya, betul. Tapi kalau dari awal kerja itu Pak ya, sekarang kan 4 bulan. Ya, Baru sekali backwash dengan teman-teman bisa lihat ya. Ikannya kalau 70 ekor ini lebih Pak ya. lebih 70. Lebih 70 Ini ekor. memang ikan lama ada segini ya udah tak masukkan semua. Jadi ikannya lama, tidak ada yang disortir teman-teman. Dulu ini 2 kolam Pak ya. 2 kolam. 2 kolam dijadikan 1 kolam. Betul. Dan mungkin Pak, pakan standar ya. Makan standar saya cuma kasih 3 kali makan sehari, pagi, siang, dan sore. Iya. Tapi kok saya sendiri ya kan Pak. Mungkin chambernya lebih dari 50% Karena itu chambernya ya. 50%, chambernya bersih. Itu makan 3 kali sehari, makanya pagi Berarti kita kasih. anggap 3 bulan baru backwash Pak ya. Ya, 3 bulan baru 3 backwash. bulan baru backwash. Itu pun tidak kotor gitu loh maksudnya. Oh, enggak begitu kan? Enggak begitu kotor, tapi saya kan belajar backwash Iya, kebetulan. betul. Sesuai dengan instruksi Pak Trisno. Jadi ya, satu lagi kawan-kawan, jadi kita diberikan instruction oleh Pak Trisno ini bagaimana cara backwash yang mudah semua. Jadi pada saat kita melakukan ya tidak ada kendala. Iya. Semuanya seperti ada panduan lah sudah. Iya, betul. Alhamdulillah lebih. Karena saya kan pemula jadi belum tahu banyak tentang kolam. Jadi baru tahunya sedikit ya dikasih tahu lebih mudah jadi. Ya nilainya plus semua teman-teman. Dari 3 jawaban sudah 3 pertanyaan nilainya alhamdulillah plus. Nah, ini Pak. Kondisi yang keempat Pak, kondisi ikan selama kolam running, apakah sering sakit atau baik-baik saja? Lah ini fair Pak, fair. Seperti waktu kita mau bikin pertama kali kolam Pak ya. Iya. Dulu kan ikan di kolam kecil saya itu diam gitu Pak ya, nggak Iya. banyak bergerak ya. Iya. Begitu masuk sini dia riang-riang gitu loh Pak. Riang-riang itu artinya dia senang gembira karena dapat rumah baru. Baru. Nah, jadi sampai saat ini kondisi ikan tidak ada satupun yang sakit. Kita 3 hari ya Pak ya, setelah running sesuai dengan saran Bapak, Iya. masukkan ikan 3 hari. Iya. Saya masukkan ikan tanpa kasih apa, cuma kita kasih garam saja. Iya. Sampai saat ini ikan tidak ada yang sakit, tidak ada yang loncat, semuanya Baik fine-fine semua, aja, Pak, ya? fine-fine saja. Ya, alhamdulillah. Bahkan Jadi- dia riang-riang lah gitu ya. Ya, jadi kita ulang lagi teman-teman ya. Berarti pengarahan saya setelah kolam selesai, kita runningkan 3 hari, ikan baru masuk, tapi terbukti di papan AC ya. Terbukti. Nggak apa-apa teman-teman. Sesuai ya. pokoknya. Nggak usah rendem Itu daun nggak pisang, perlu apa. gedebong pisang, nggak Nggak perlu macem-macem, nggak perlu pakai macam-macam. Pokoknya Macem-macem. garam selesai, masuk ikan, dah. Sampai Los, sekarang aman. Iya, alhamdulillah. Ya. Populasi ini padat teman-teman, asli ini padat sekali, padat ya. Alhamdulillah baik semua. Nah, ini kayaknya ini min ini Pak, ini pertanyaan terakhir ini Pak. Yang kelima, dari segi desain kolam ini apa perlu ditingkatkan lagi Pak? Menurut Bapak gimana ini? Saya kan bukan desainer Pak. Oh, ya kebetulan Pak Trisno ajukan desain ke saya. Ya. Saya kebetulan juga suka, keluarga juga suka.
Jadi ya terutama tetangga, terutama tamu-tamu saya yang datang sini, apalagi penghobi koi, ya, semuanya surprise dia melihat kolam ini. Lumayan Pak. Ya kan kalau dibilang kan desain saya standar Pak. Ya. Standar tapi mungkin Bapak Nase dan keluarga cocok mungkin ya. Jadi walaupun standar, kalau cocok kan bagus ya. Itu yang penting cocok sesuai dengan hati kita. Yang kedua, kebetulan mungkin di sekitaran sini belum ada yang kolam sebesar ini. Loh ya iya Pak, di sini punya rumah ya untung-untungan Pak. Kayak di mana Pesing ya, Pesing itu Pak. Nuwun saya mau cerita yang lain ya. Jangankan untuk kolam Pak, untuk kamar aja susah. Tapi Bapak Roni yang di Pesing itu renovasi, menyempatkan gitu loh. Sebagian lahan itu untuk kolam ikan. Padahal Pak, wah ya kita tidak menghina lah. Memang kan Jakarta itu padat sekali pemukimannya. Padat sekali. Ya, jadi yes, luar biasa. Depok ini sama Pak, padat banget, mau parkir mobilnya susah ya. Padat banget. Jadi di sekitaran sini ya mungkin hanya di sini kolam yang besar. Ya, betul Pak. Gitu. Soalnya pada waktu saya tinggal di sini kurang lebih 3 hari waktu itu aja ya. Heran kok Pak. Jangan-jangan tuan tanah ya. Tuan bunga Pak. Tuan bunga ya. Ini terakhir Pak, mungkin ada saran buat teman-teman semua yang mau sebelum mengerjakan kolam ikan koi itu pertimbangannya harus bagaimana atau gimana gitu loh Pak. Baik. Ya. Saya kan sebelumnya punya kolam ya Pak Trisno ya. Saya sudah punya kolam. Kemudian kolamnya memang tidak standar. Ya. Saya termasuk subscribernya Bapak. Ya, saya subscribernya Pak Trisno gitu. Jadi saya ikuti setiap episodenya sampai saya berkeyakinan bahwa ini memang bikin kolam yang benar gitu ya. Jadi saya beranikan diri untuk kita bekerja sama. Ternyata sesuai dengan ekspektasi saya, kolam ini berjalan sesuai yang saya harapkan. Bahkan kita kasih populasi yang banyak pun masih ya airnya masih sesuai dengan yang kita harapkan. Ini lampu UV belum kita nyalakan Pak. Bagaimana kalau kita nyalakan lampu UV? Berarti lampu UV nggak dinyalakan? Belum saya nyalakan. Wah ini Pak, ini nanti pro kontra ini Pak. Kan ada salah satu konten tanpa lampu UV airnya bening ya. Iya. Nah, ini terbukti ini ya bening. Tanpa lampu UV. Tanpa lampu UV. Tanpa lampu UV. Padahal sudah kita siapkan teman-teman ya. Udah dipasang tapi kita nggak nyalakan, kita lihat dulu. Ya. Jadi kita bicara yang baiknya dulu. Saat lampu UV mati kira-kira bagaimana? Kotor nggak kayak gitu. Iya. Ternyata ya terbukti kayak gini. Bagaimana kalau besok saya nyalakan lampu UV? Jadi kalau yang mau bikin kolam ya recommended ke Pak Trisno. Alhamdulillah ya. Dengan catatan bahwa memang nanti Pak Trisno akan kasih gambarnya sesuai dengan yang kita mau, lahannya pun sesuai, speknya pun sesuai, maka Pak Trisno pun akan membuat sesuai dengan yang kita mau. Dan alhamdulillah, alhamdulillah kitanya tidak kecewa. Alhamdulillah. Jadi intinya ya serahkan ahlinya lah. Ya kembali ke ahlinya. Tapi kan bukan saya aja teman-teman, masih banyak teman-teman yang lain. Kalau urusan wedding kasih saya. Oh iya benar. Plus wanitanya. Ya, kalau urusan kolam kasih Pak Trisno. Sudah tidak salah pilih. Jadi saya ulang teman-teman ya. Jadi teman-teman tiap mau bikin kolam ikan koi, baiknya itu di planning semua Pak ya. Betul. Jadi jangan sampai terburu-buru, nanti pasti pemipahannya ada yang lupa. Ya. Karena teman-teman kan pasti cuman gambar aja Pak. Betul. Setelah gambar tidak dievaluasi lagi, akhirnya yaitu ada kekurangan-kekurangan. Mungkin dari ngobrol ini ya Pak ya, saya rasa cukup karena siap Pak Trisno. Saya terima kasih sudah diberi waktu di jam sibuk Pak ini. Di jam sibuknya Pak Nase kita masih dipersilakan untuk berkunjung. Sama-sama Pak Trisno. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan dari
diskusi dari pembicaraan ini, dari kunjungan saya ini bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Trisno. Terima kasih Pak.